Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rusulillahi ajmain. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Usiku wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ati'ullah wa rasulullah la'alakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrufu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat sebagai salah satu bentuk kecintaan kita, rindu kita, kasih sayang kita, dan harapan kita kepada beliau, kita selalu memperbanyak sholawat dengan harapan kita mendapatkan petunjuknya, dapat mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mendapat kelapangan rezeki, diberi kebahagiaan, serta mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sahabat seiman, tentu bagi kita umat Islam tidak asing lagi yang namanya yang pernah kita dengar nasuha digabungkan dengan taubat nasuha. Diceritakan bahwa nasuha ini adalah nama seorang pemuda zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang pemuda masuk Islam pada waktu itu. Kalau hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam, pernah berjumpa dengan Nabi, maka dia termasuk sahabat. Walaupun tidak dekat, walaupun jarang ketemu, ataupun sekalipun dia tidak begitu baik orangnya, tetap disebut sahabat. Jadi sahabat nasuha ini ceritanya tidak mempersekutukan Allah SWT, tidak maling, tidak merampok, dan tidak membunuh. Dia profesinya seorang penggali kubur. Ya. Sepeninggal orang sudah sepi, malam tentunya, dia menggali ulang kubur itu, melepas kain kafannya khususnya untuk putri-putri, gadis-gadis yang meninggal pada waktu itu, digaulinya. Jadi dia punya kebiasaan kebiasaan yang aneh, di luar nalar akal sehat, menjijikkan dan mengerikan. Sekalipun dia tidak membunuh, tidak maling, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia diceritakan di dalam kitab Riyadu Nasihin, ya, dalam kumpulan hadis dan kumpulan orang-orang soleh yang bertaubat, bahwa dia ini telah merusak kehormatan ahli kubur sebanyak 99 orang. Nah, pada saat cukup
ke 100 orang, seorang gadis Ansor meninggal ketika dia menggali kubur dan melepas kain kafannya. Dia mendapat hidayah melalui si mayat itu berbicara, "Ada apa denganmu? Tidakkah engkau malu terhadap Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Tidakkah engkau takut akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kaum yang engkau aniaya? Tidakkah engkau takut terhadap pertanggungjawaban engkau telah menelanjangiku di depan orang-orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah engkau takut akan hukuman engkau telah membuat aku junub di hadapan Allah Subhanahu wa taala?" Akhirnya dia lari puntak-panting ketakutan, menangis terseduh-seduh dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tolong karena takutnya terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sampai diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lari menjauh dari masyarakat, pergi ke gurun pasir yang luas. Cerita ini diceritakan oleh sahabat Umar radhiyallahu an. Suatu hari sahabat Umar radhiyallahu an berjumpa atau bertandang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. "Ada apa engkau menangis wahai Umar?" kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Sungguh saya kasihan dan tak tega melihat pemuda yang berada di depan pintumu wahai Rasulullah. Ajak dia masuk," perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar radhiyallahu an mengajak pemuda itu masuk dan menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai pemuda, katakan, ada apa? Kenapa engkau menangis terseduh-seduh dan meratap seperti itu?" Gitu. "Wahai Rasulullah, saya mempunyai dosa yang sangat banyak dan sangat besar, sehingga aku takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah engkau membunuh orang tanpa hak?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah engkau merampok?" "Tidak ya Rasulullah." "Engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosamu sebanyak 7 lapis langit dan bumi beserta isinya, engkau akan diampuni." Ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan pemuda itu. Akan tetapi dia tetap mengigau, istilah itu kan, sambil menangis, sambil ngomong menyesal, ya. "Apakah dosamu itu melebihi arasnya Allah Subhanahu wa taala?" "Iya ya Rasulullah, lebih besar dari itu." "Apakah dosamu itu lebih besar dari 7 lapis langit dan bumi?" "Ya Rasulullah, sangat besar." Ditanyanya lagi dengan Rasulullah, "Apakah dosamu itu lebih besar dari Allah?" Maka begitu Rasulullah saking paniknya dengan pemuda itu sambil nangis meratap itu. "Tidak ya Rasulullah, tentu Allah Subhanahu wa taala lebih besar, lebih agung, lebih kuasa dari segalanya. Lalu apa yang menyebabkan engkau menangis meratap ini? Katakanlah kepadaku, janganlah engkau malu." Akhirnya karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta, terpaksalah dia menceritakan hal yang sebenarnya. "Ya Rasulullah, aku sangat malu kepadamu. Aku ini penggali kubur selama lebih kurang 7 tahun.
semenjak itu saya telah merusak kehormatan para gadis yang telah meninggal dunia yang aku kuburkan. Ya. Pada suatu saat saya menguburkan seorang putri dari sahabat Ansor yang ketika itu selepas dari pemakaman secara diam-diam saya gali ulang, saya buka kain kafannya dan saya gauli perempuan itu. Akhirnya perempuan itu berbicara dan mengingatkan saya bahwa ini dosa besar, bahwa ini akan berat, akan menyebabkan kamu masuk neraka, akan menyebabkan saya diadili di depan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar cerita ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkejut dan melompat sambil berkata kasar ke pemuda Nasuha ini, yang nama Nasuha ini, sungguh engkau adalah pemuda fasik, kurang ajar, biadab, tidak ada balasan bagimu kecuali neraka jahanam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil melompat, sambil marah, pergi kau dari hadapanku, keluar dari rumahku. Pinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking marahnya, akhirnya pemuda itu sambil menangis, meratap, pergi menjauh dari kehidupan masyarakat, pergi ke padang pasir yang luas, lebih kurang seminggu diceritakan, tanpa makan, tanpa minum, bersujud di pasir dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujudnya dalam keadaan lemah dan tidak berdaya karena sudah seminggu tidak makan, tidak minum. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memohon kepadamu. Kepada siapa lagi saya memohon ampun? Engkau sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Sesungguhnya aku telah menghadap pintu kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah saya menceritakan dosaku ini, dia mengusirku, dia tidak mengampuniku. Kepada siapa lagi aku menghadap? Wahai Allah, ampunilah dosa-dosaku. Seandainya engkau tidak mengasihiku dan tidak mengampuniku, maka sudilah engkau keluarkan api nerakamu itu. Bakarlah aku di duniamu ini. Dan janganlah bakar aku di akhirat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salam. Ya Rasulullah, saya menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menjawab kembali salam tersebut. Malaikat Jibril mengatakan, Allah SWT berkata kepadamu, ya Rasulullah, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Tidak, ya Jibril. Allah lah yang menciptakan semuanya. Allah SWT juga bertanya, apakah engkau yang memberi rezeki kepada makhluk? Tidak. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan termasuk rezeki kepadaku. Apakah engkau yang memberikan ampunan kepada orang-orang yang berdosa? Tidak, ya Jibril. Sesungguhnya Allah lah yang memberi ampunan dan menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, ampunilah dosa pemuda yang telah aku kirimkan kepadamu untuk mengakui dosa-dosanya. Akan tetapi engkau tidak memaafkannya dan mengusirnya serta berpaling darinya. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah
apa yang disampaikan malaikat Jibril tadi selesai, Nabi Muhammad SAW segera memerintahkan para sahabat untuk mencari sahabat Nasuha, memberitahukan bahwa dia telah dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jemput bawa dia untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pergilah mereka mencari sahabat Nasuha tadi. Ya, setelah ditemukan, dibawalah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan mereka sampai menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendirikan sholat. Akhirnya mereka ikut bermakmuman. Pada pelaksanaan sholat, Nabi Muhammad SAW membaca surat At-Takasur. Pada kalimat hatta zurtumul makobir, yang artinya bahwa sesungguhnya hingga masuk kubur, sahabat Nasuha menjerit kesakitan, dan akhirnya setelah selesai sholat mereka mendapati sahabat Nasuha telah meninggal dunia. Sungguh, kata Rasulullah SAW, dia telah diampuni, telah diterima taubatnya, dan dimasukkan ke dalam surga. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah segelintir cerita dari sahabat Nasuha yang menyebabkan umat-umat Islam mukmin agar jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosa banyak, bergelimang dosa, walaupun dosa sebanyak langit dan bumi beserta isinya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin selama ini lalai sholat, malas beribadah, mungkin nggak berpuasa. Mari bertobat. Kita berusaha untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketaatanlah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, memberi harapan dan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang bergelimang dosa, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyallazina asrufu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa terhadap rahmatku. Sesungguhnya Allah SWT mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa, apapun dosa. Jadi selagi kita masih sehat, masih ada kesempatan, mari kita bertobat. Kita raih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mudah-mudahan kisah sahabat Nasuha ini yang melatar belakangi turunnya ampunan bagi orang yang berdosa kepada insan-insan yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi teguran kepada baginda Rasulullah SAW, bagaimana nanti orang-orang beriman yang dosanya sebesar gunung, lebih besar dari dosa Nasuha, akan terjadi apabila mereka tidak diampuni dan tidak ditolong. Sesungguhnya aku utus engkau ya Rasulullah sebagai penyelamat, sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan penyayang bagi orang-orang beriman dan penolong sesama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika kita suka dengan amanat ini, kisah ini, silakan like, share, and subscribe. Kita berbagi
beramal untuk kepentingan dakwah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.